Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 4 dengan tema Tahun Baru. Wahyu pasal 21 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pagi hari ini tentang langit dan bumi yang baru. Karena yang lama itu telah berlalu. Kita syukuri atas berkat kasih sayang Tuhan yang mengizinkan kita masuk di tahun 2022 pada hari ini dan meninggalkan tahun 2021. Saudaraku, selamat tahun baru 2022 untuk kita semuanya. Walaupun masih dibayangi ketakutan oleh virus COVID-19, namun kasih Allah kepada kita umatnya yang dinyatakan dengan kedatangan Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, dan supaya kita juga hidup dengan damai karena rancangan-rancangan Tuhan yang baik. Saudaraku, memasuki tahun baru 2022 ini, kita melangkah dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan yang pasti. Memang masih kita dibayang-bayangin pandemi virus COVID-19 ini, yang dampaknya masih terasa. Seperti ada yang kehilangan anggota keluarga, orang yang dikasihi, saudara-saudara yang dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri. Ada juga yang kehilangan pekerjaan, berarti menurunnya atau merosotnya ekonomi keluarga atau seseorang. Kecemasan atau kekhawatiran, relasi sosial yang terbatas, jumlah jemaat gereja terbatas atau dibatasi pada ibadah minggu, perayaan Natal yang terbatas di dalam jumlah jemaat yang hadir demi menjaga protokol kesehatan. Saudaraku, jika kita masih diperkenankan Tuhan tiba pada tahun baru 2020 ini, berarti kita harus mengakui penyertaan Tuhan atau Ebenezer di tahun 2022 ini. Jika kita kilas balik sepanjang tahun 2021, banyak hal yang kita inginkan dan rencanakan secara pribadi, keluarga, dan juga gereja. Ada rencana yang telah terwujud, namun ada juga yang masih tertunda. Jadi jika rencana terwujud, kita mensyukurinya. Oleh karena kasih-Nya, rencana itu bisa terwujud dan terlaksana. Jika masih tertunda rencana itu atau gagal, apakah kita menjadi berputus asa atau bersungut-sungut kepada Tuhan? Jawabnya, kita harus tetap mensyukuri dan berdoa memohon kepada Tuhan untuk mengajari supaya kita tidak berputus asa atau bersungut-sungut jika rencana belum terwujud, atau doa-doa atau keinginan atau kehendak kita belum terkabul atau terrealisasi. Saudaraku, kita patut bertanya, introspeksi diri, apakah perbuatan kita sepanjang tahun lalu, tahun 2021 yang kita sudah lalui,
sebagai refleksi untuk kita. Apakah kita sudah memakai waktu yang diberikan Tuhan untuk berbuat yang baik atau bermakna, atau melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki? Marilah saudaraku, kita merendahkan diri dan mohon ampun kepada Tuhan untuk mengaku akan dosa-dosa yang kita lakukan, dan mohon kepada Roh Kudus untuk datang kepada kita untuk memberi keteguhan hati, kekuatan, supaya dapat melakukan kebenaran dan kekudusan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam perenungan mengawali tahun baru 2022 ini, marilah kita tinggalkan kehidupan yang lama, yang sama dengan kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan, seperti pemabuk, pemarah, mudah tersinggung, iri hati, emosi, dan sebagainya. Mari saudaraku, hiduplah sebagai ciptaan baru dan semakin dewasa di dalam iman Kristen kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Selamat tahun baru 2022 untuk kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.